Lalu kalau memilih lagu untuk menyanyi, juga pilih lagunya, jangan asal nyanyi, asal enak lagunya, enggak ya. Kayak tadi itu lagunya ada doa, ada pengharapan, ada doa profetiknya, ada pengajarannya ya. Kan dibilang bermazmur dalam pengajaran, betul? Bermazmur dalam pengajaran. Mazmur itu bisa diomongin, bisa dilagukan ya. Mazmur ada yang diomongin, ada yang dilagukan. Yang paling sering melakukan mazmur itu saudara kita muslim. Coba lihat saudara kita muslim, selalu lagu ayatnya dilagukan, dinyanyikan. Kalau kita dinyanyikannya kagak, bikin mazmurnya dibaca juga enggak. Kita bawa maunya kita sendiri. Mungkin karena kasih karunia kali ya. Karena kita hidup dalam kasih karunia, jadi suka-suka Padahal kalimat mazmur sudah ada jauh sebelum kasih karunia itu dinyatakan ada bagi bangsa. Baru mazmur ada dua ya, dilagukan atau cuma sekedar diperkatakan ya. Saya yakin Daud dulu waktu nulis mazmur, dia sambil dia tulis pasti dia lagukan ya. Jadi mazmur dalam pengajaran. Nah, kalau bermazmur dalam pengajaran berarti kata-katanya ada unsur pengajaran. Waktu menyanyi harus ada juga unsur pengajaran, supaya orang yang lemah iman menjadi kuat, supaya orang yang tidak punya pengetahuan menjadi punya pengetahuan. Ya, itu bermazmur. Jadi mazmur itu, nyanyian kita itu adalah mazmur, ya, mazmur yang dilakukan. Lagu tadi itu ada unsur mazmurnya, ada unsur pengajarannya, ada unsur profetiknya. Doa berarti ucapan syukur. Kalau profetik artinya sesuatu yang kamu ciptakan untuk akan terjadi nanti. Bedanya doa dengan profetik. Doa dalamnya kamu lebih banyak mengucap syukur. Lalu banyak apa? Laporan. Apa? Permintaan. Profetik itu bukan doa permintaan, doa yang menciptakan ya, doa kenabian, doa yang menciptakan sesuatu yang akan terjadi, itu profetik. Nah, jadi lagu tadi ada unsur profetiknya enggak? Ada. Ku mau di sana, kamu sedang bilang pada waktu itu terjadi, kamu ada di sana. Jadi kalau pilih lagu, pilihlah lagu yang unsur-unsur tadi itu ada di dalamnya. Mari kita bersukaria. Terus ada lagi, bergandengan tangan dalam kasih. Ya, jangan cuma sekedar itu. Apalagi kalau nyanyinya lagunya yang nggak ada unsur pengajarannya, nggak ada unsur pengharapannya ke depan nanti. Itu lupakan saja lagu itu. Lagu bukan karena harus lagu Ibrani. Ingat itu. Ya, karena Elohim kita mengenal semua bahasa. Di dalam Wahyu dikatakan akan terdengar pujian dari banyak orang, dari segala bangsa dan bahasa. Jadi bukan cuma bahasa Ibrani yang Tuhan kenal. Yang lolos masuk pintu gerbang cuma orang yang berbahasa Ibrani, enggak. Hari ini bukan itu. Tapi kalau kamu bisa bahasa Ibrani, monggo silakan. Tidak ada masalah. Bisa menyanyikannya karena mengerti dan benar-benar membangun roh manusiamu, silakan. Bukan membangun jiwanya saja. Banyak orang nyanyi karena jiwanya yang tersentuh, bukan karena rohnya yang melompat. Aku mengasihi, karena nadanya melo, jadi kau pikir kau sudah tersentuh rohnya. Belum, yang tersentuh jiwamu, karena musiknya yang mendayu. Tapi lagu tadi, apa pengajaran yang bisa kita dapat? Waktu gereja bangkit, yes, gereja sudah bangkit dari dulu, ya. Tapi kalimat terakhirnya apa? Di akhir zaman. Berarti bicara periode. Terus
Semua orang kudus. Dengar baik, semua orang kudus penuh dengan kuasanya. Siapa yang kudus tadi kita belajar? Yang dipisahkan. Kalau bicara kudus, holy, tidak pernah buat dosa, nggak ada manusia. Ma'o juga nggak berani bilang bahwa Ma'o nggak pernah bikin dosa. Kalau ada seorang hamba Tuhan bilang dia tidak, dia kudus tidak berdosa, dia berdosa. Berarti apa? Semua orang yang dipisahkan itu penuh dengan kuasa. Apa kuasa ini? Yoel 2. Kebangkitan gereja adalah Yoel 2 itu. Waktu itu, saya tidak tahu apakah penciptanya berpikir ke sana. Saya yakin tidak. Tetapi saya tahu lagu ini diilhami oleh Roh Kudus. Karena pada waktu ada orang yang sudah mengerti menyanyikan lagu itu, dia bisa menerjemahkan seperti hari ini saya menerjemahkannya ke saudara. Ya, semua orang kudus penuh dengan kuasa. Itu adalah bicara Roh Kudus yang dengan kuasa adalah Yoel 2, kebangkitan gereja di akhir zaman. Lalu apalagi kalimatnya? Terus, mari kita beritakan firman-Nya. Ayo, firman yang mana? Firman yang memulihkan. Ya, beritakan yang pemulihan itu. Oke, terus? Ya, dan kalau itu terjadi, dan kamu mau ikut berperang, ya? Kenapa dibilang mau ikut berperang? Apakah kita perang-perangan? Enggak. Kamu bilang pada waktu itu terjadi, dunia tidak tinggal diam. Dunia makin lebih gencar lagi. Dan kita harus siap bilang, aku mau ikut berperang. Kenapa? Karena peperangan itu akan dimenangi oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena dia bilang yang akan menuai jiwa-jiwa itu siapa? Malaikat, bukan kita. Kalau sudah malaikat yang menuai, itu artinya apa? Elohim ada di pihak. Nangkep, lagu itu sangat profetik. Ku mau di sana waktu gereja bangkit. Ku mau di sana waktu Tuhan datang, waktu Rohnya datang. Terus ku mau di sana waktu perang dimenangkan. Ku mau di sana. Hah? Terus, lalu dia bilang, ku angkat tinggi panji bagi Tuhanku. Halo, saya nggak tahu, saya nggak yakin dia mengerti yang nulis lagu ini. Ku angkat panji, panji yang mana? Bendera Indonesia. Semua orang gereja menyanyikan lagu itu. Ku angkat tinggi panji bagi Tuhanku, kan kata itu. Panji apaan? Panji apa yang diangkat? Bukankah kau harus mengajarkan kepada mereka? Apa itu panji? Yang mana panji? Definisi panji apa? Dan panji apa yang di hadapan Elohim? Itu baru panji. Apakah salib panji? Kata gereja, ya. Salib adalah panjinya orang Kristen. Kata gereja. Apakah kata Tuhan panjimu adalah salib? Kan? Sekarang kalian udah pintar. Karena panji yang dikenal Tuhan bukan salib. Dia tidak pernah perintahkan suruh bikin salib, tapi suruh pikul salib. Kenapa? Karena salib kerjaannya jelek. Yang disalib itu kan yang terkutuk, yang mati. Betul? Jadi hari ini panji yang diperintahkan Tuhan, panji yang dia bilang inilah panji bagimu. Dan jikalau ada panji itu, ke situ aku maka menyatakan kemuliaanku. Hah? Panjinya yang mana? Ada banyak gereja tidak tahu panjinya. Hati-hati kalau salah angkat panji, nanti yang datang yang lain toh. Iya, kau angkat panji bendera putih, itu artinya nyerah. Bendera putih ada tulisan hitam, itu artinya datang pakai sorban semua nanti. Ngerti ya? Artinya kita harus mengenal panji.
Ku angkat panji tinggi bagi Elohim. Terus apa lagi? Dengan panji baru kau bilang, Yahweh siapkanlah aku. Bagaimana kau mau berani, Yahweh siapkan aku, tidak ada tanda di padamu? Itu lagu sangat profetik. Siapkan aku Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ada yang kulihat apapun atribut di dalam hidupmu. Nangkep ini. Yahweh siapkan aku setelah kau mengangkat panji. Dan hari ini, apa panjimu? Apa panji kita? Hah? 7 api roh. Ya, 7 api roh. Di dalam Yesaya 11 dikatakan, kalau panji itu ada, di situ matanya tertuju. Berarti panji memiliki kekuatan apa? Kuasa. Kuasa apa? Menarik mata Tuhan. Menarik intervensi surga. Ya, panji. Nah, panji bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tanda. Sebagai definisi panji adalah sebuah tanda. Tapi tanda bukan panji. Ya. Tangkap ya. Panji adalah sebuah tanda. Tapi tanda bukan panji. Apa artinya? Panji adalah sebagai tanda. Tanda apa? Tanda yang punya plus, yaitu kuasa. Kuasa apa? Menarik perhatian Tuhan. Tapi tanda hanya sekedar tanda. Tidak panji. Kenapa? Karena tanda tidak punya kuasa. Ya, tanda jalan ke kiri, ke kanan, apa ada kuasanya? Kan nggak ada. Ya, jadi panji adalah tanda yang mengandung kuasa. Tapi tanda sendiri definisinya tidak merupakan tanda yang tidak memiliki kuasa. Belum tentu ada kuasa tanda itu. Itu seperti itu, ya. Oke, jadi lagu tadi dikatakan harus ada tanda di kamu, harus ada panji yang menarik perhatian Bapak, baru bisa bilang, ya, siapkan aku. Wah, itu lagu luar biasa. Saya yakin penciptanya tidak berpikir sejauh itu. Mau nyanyi lagi? Nyanyi dulu satu lagu. Lagu yang tadi. Siapa yang main tadi gitar? Waktu gereja bangkit di akhir zaman. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Yahweh katakan firman-Nya, semua orang semua dari semua bangsa, yang dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku angkat tinggikan panji bagi Elohim. Yahweh siapkan, Yahweh siapkan aku. Mari kita berkata, kerjaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Ku mau di sana, perang dimenangkan, ku mau di sana. Haleluya.
kita tidak tahu apakah itu akan terjadi besok, tahun depan, 10 tahun lagi, atau jangan-jangan nanti sore. Mana kita tahu, betul? Tetapi kau sudah bilang kau ada di sana. Amin. Itu yang penting ya. Jadi mulai sekarang kita juga berlatih untuk memilih lagu itu dengan baik. Dan yang bisa menciptakan lagu, ciptakan lagu dengan baik. Ingat, lagu adalah mazmur. Dan mazmur harus ada pengajaran. Mazmur juga harus ada doa dan profetiknya. Buat orang belajar dari lagu itu. Ada knowledge di dalamnya. Jangan sekedar lagu yang mendayu-dayu. Ya. Tuh. Oke, jadi kita sudah belajar masuk kepada perkataan mengenal diri. Kita lewat kita mengenal Elohim kita, keberadaan Elohim kita, ya. Tadi kita dapat apa tadi? Manusia terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Dan oleh karena itu kita bisa mengenal Elohim kita yang serupa segambar pada kita. Dia terdiri juga dari tiga keberadaan. Apa tadi? Roh, tubuh, dan jiwa. Mari kita terjemahkan lebih halus. Karena kalau kita terjemahkan sepolos itu, nanti ada yang protes. Jadi maksudmu Tuhan juga punya badan, kan gitu. Jadi maksudmu Tuhan juga punya jiwa. Nah, kita haluskan bahasanya dengan bahasa rohaninya atau bahasa alkitabiahnya. Ketika kita bicara tubuh, roh, dan jiwa, maka kita berkata roh itu adalah ruah. Oke? Ketika kita bicara itu dia adalah tubuh, maka kita bicara bahwa dia tanda hadir. Maka tanda hadirnya Elohim seperti yang tertulis adalah api. Api. Oke. Lalu untuk jiwa, keberadaan Elohim, kalau kita mau menyatakan dia memiliki jiwa, jiwa di sini bicara kehendak. Jiwa bicara kehendak. Kehendak Elohim, kehendak diri. Kita punya kehendak bebas, kita punya kehendak diri. Kenapa? Karena Elohim yang kita punya juga membuat dirinya, kita tahu bahwa dia punya kehendak Elohim. Ya. Nah, kehendak ini dalam bahasa seharinya untuk kita tahu Elohim punya kehendak adalah firman. Jadi Elohim kita roh, api, dan firman. Anggap ini ya. Ini disebut ehad. Ehad itu bukan esa. Ehad itu satu. Ya. Bukan tiga menjadi satu. Satu. Kalau bisa dipisah tubuhmu, jiwamu, dipecah-pecah terus dijadiin satu, silakan. Maka saya akan bilang kamu esa. Tapi kalau nggak bisa dipisahkan, berarti kamu ehad. Tubuh, roh, dan jiwa itu ehad. Elohim kita yang tiga ini, inilah disebut ehad. Satu, tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah-pisah. Apapun situasinya, tidak bisa dipisahkan. Tiga. Ya, bukan tiga kepribadian. Saya tidak mau dengan istilah kepribadian. Kalau sudah ini jadi Elohim kita, keberadaannya tiga, berarti dia ehad, nggak tiga keberadaannya. Sama seperti kita manusia. Apakah kamu tiga? Kan serupa segambar. Apa kita tiga? Tidak toh? Jadi dia juga tidak tiga. Dia satu. Oke? Kalau ini sudah kamu pahami, maka nanti akan lebih mudah lagi untuk kamu menjawab orang tentang ketuhanannya Yeshua. Kalau kamu bicara soal tiga pribadi, repot terus. Pasti ujungnya ribut. Tapi kalau kamu bilang ehad, kamu tidak akan kehilangan track yang Tuhan mau. Oke? Ehad. Sekarang tiga pribadi ini, bukan tiga pribadi,
Tiga keberadaan ini, ya, yang jadi satu, ehad. Sekarang saya mau tanya, dia bisa nggak memanifestasikan dirinya? Kenapa dia bisa memanifestasikan dirinya? Bukan, karena ada unsur api, yaitu tanda Dia bisa nggak berbicara dengan manusia? Bisa, karena ada unsur firman. Dia bisa nggak menguasai seseorang? Kenapa? Karena dia roh. Sampai sini nangkap? Karena dia bisa semuanya, maka dia maha segalanya. Jadi dia berkuasa itu karena dia bisa segalanya. Kalau manusia bisa segalanya, kok maha kuasa. Tapi sayangnya manusia tidak maha kuasa, dia tidak bisa segalanya. Dari mana kita tahu? Elohim adalah roh yang menghidupkan. Dia memberi nafasnya ke manusia, makanya manusia hidup. Sekarang saya mau tanya, manusia juga punya roh, bisa ngembus kan? Tapi manusia mati gak? Bisa menghidupkan orang gak? Berarti tidak maha kuasa ya. Kalau Elohim bisa. Karena dia roh. Tangkap ini ya, dia maha kuasa. Nah sekarang Elohim yang maha kuasa ini, dia bermanifestasi. Kenapa dia bermanifestasi? Karena dia harus memperlihatkan identitasnya. Dia harus memperlihatkan, memberitahukan eksistensi. Kalau orang yang gak pernah memperlihatkan eksistensinya, perlu diragukan. Elohim kita, dia bisa memperlihatkan eksistensinya, bahwa dia benar-benar Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang ada, dia Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau Tuhan gak pernah memperlihatkan eksistensinya, saya ragu tuh, dia Tuhan apa hantu? Kalau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi tidak memperlihatkan bahwa dia eksis, ada, saya ragu. Jangan-jangan hantu, kan gak kelihatan. Dia cuma roh yang ngambang-ngambang doang. Karena dia mau membuktikan bahwa dia adalah Elohim. Akulah Elohim yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dia menyatakan diri bermanifestasi. Pertama kali dia bermanifestasi, tujuannya adalah menjadikan langit dan bumi. Tercatat dikatakan, roh Elohim merahefet, mengerami air. Bukan mengerami bumi, mengerami air. Maka terjadilah penciptaan. Dia Elohim sebagai roh eksis. Kenapa? Karena dia bisa menghidupkan yang tidak ada menjadi ada. Bumi tidak ada, dia buat jadi Langit dan bumi nggak ada, dia buat jadi ada. Dari sini nangkep. Jadi dia bermanifestasi untuk memperlihatkan dia eksis sebagai pencipta. Dia bermanifestasi, roh bermanifestasi, menghidupkan yang tidak ada menjadi ada. Lalu berikutnya, Elohim yang adalah tubuh dan jiwa. Tadi apa? Api dan firman. Dia punya roh, dia juga api dan firman. Dia kembali datang, eksis, mengeksiskan dirinya, memanifestasikan dirinya sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa dan di mana? Kalau tadi roh menjadikan langit dan bumi pertama kali. Di mana itu? Nggak tahu. Mungkin di sebelah sana, di sebelah sini, nggak tahu.
Tapi yang berikutnya, dia memanifestasikan lagi dirinya, hadir supaya orang tahu bahwa dia adalah Elohim. Dia hidup, dia ada, dia bukan ngambang. Oke? Dia hadir, dia datang. Sebagai tanda kehadirannya adalah api. Di mana itu? Di Gunung Sinai. Lalu dia hadir, mau menyatakan kehendaknya. Di mana itu? Di Gunung Sinai. Sebagai apa? Firman, ketetapan, peraturan dan perintah. Itu kehendak. Itu jiwanya Elohim. Ya, dia hadir. Tujuannya ada nggak? Ada. Dia jadikan langit dan bumi punya tujuan nggak? Ada. Kalau dia bermanifestasi, selain dia pengen eksis, dia juga punya tujuan. Tujuannya dia menyatakan dirinya seperti memperlihatkan dirinya api dan memperlihatkan kehendaknya adalah firman. Tujuannya apa? Supaya manusia itu punya takut dan gentar. Manusia ada peraturan, baru muncul takut. Nggak ada peraturan, manusia nggak punya rasa takut. Percaya nggak? Kalau nggak ada peraturan, liar, nggak ada takutnya. Tapi karena ada peraturan, jadi ada takutnya. Bener nggak? Ya, tujuan Tuhan memanifestasikan dirinya hadir. Yang kedua, sebagai api dan firman adalah untuk membuat manusia memiliki takut dan gentar. Oke, itu dia hadir. Tapi manusia sudah dikasih lihat, ya, kurang puas. Ya enggak? Manusia enggak puas. Udah lihat tuh. Udah dapat peraturannya, tapi enggak puas. Dia bilang, Tuhan, perkataanmu membuat kami gentar, membuat kami takut, tetapi kami belum puas. Mata kami mau melihat Tuhan ada bersama dengan kami. Itu sebabnya tanda hadir. Dia kembali hadir. Kenapa? Karena lagi untuk hadir ke dunia, tujuannya dia apa? Dia mau ada di tengah-tengah umatnya. Dia mau ada di tengah-tengah umatnya. Itu sebabnya dia memerintahkan membuat tanda hadir. Ada tanda hadir yang dibuat, ada tanda hadir yang tidak dibuat. Yang tidak dibuat adalah yang datang dari kehendak Elohim sendiri, yang oleh karena umatnya berseru. Tanda hadir yang datang dari inisiatif Bapak Yahweh adalah yang karena umatnya berseru. Tanda hadir, ingat ya, tanda hadir yang atas kehendak Elohim adalah yang oleh karena umatnya berseru. Contoh, tanda hadir yang diperintahkan, tabut perjanjian. Bukan karena umatnya berseru, tapi karena memang dari pihak Elohim kita diperintahkan membuat tabut. Tanda hadir yang tidak diperintahkan, tapi datang dari inisiatif Bapak Yahweh karena umatnya berseru. Apa tanda hadirnya? Apa itu? Siapa yang tahu? Tiang awan. Karena umatnya berseru, dia kasih lihat dirinya, tiang awan. Tiang api itu juga karena seruan manusia. Lalu apa lagi? Mujizat. Mujizat adalah tanda kehadiran Elohim karena umatnya berseru. Sekarang tanda hadir yang diperintahkan, tabut perjanjian. Tapi tabut perjanjian ada masanya. Ketika tabut perjanjian adalah kemuliaan Elohim itu sendiri, atau seat mercy. Tabut perjanjian, seat mercy adalah tempat kedudukan kasih, mercy,
kemurahannya Bapa, tempat kedudukannya Bapa Yahweh, kemuliaannya Elohim, itu tabut perjanjian. Ketika ada di bumi, apapun tidak ada yang bisa berdiri di hadapan Dia. Benar nggak? Dewa semua di depan tabut runtuh, betul? Tapi ketika tabut itu diperintahkan dibuat, lalu tabut itu sudah menghilang, boleh dibikin lagi nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia seat mercy, tempat kedudukan Elohim. Berarti di mana sekarang kedudukannya itu? Di Samayim. Lalu ada satu lagi yang dia perintahkan untuk menjadi tanda, yaitu membuat apa? Menorah. Buatlah 7 kandil, taruhlah itu di ruang kudus menjadi tanda kehadiranku. Mari lihat, menorah adalah 7 api yang menggambarkan Yeshua, dan ini dibilang menjadi tanda hadir. Oke, kalau yang tadi tanda hadirnya seat mercy, kedudukan Elohim. Kalau ini api, roh, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau bahasa Indonesia nyebut Ruach HaKodes, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau ini kan Ruach Kodes, Ruach Kodes, Ruach Kodes, Ruach Kodes, Ruach Kodes. Kalau bahasa Ibrani jamak, jadi Ruach HaKodes. Sekarang kalau Roh Kudus, bagaimana bahasa Indonesia? Susah nggak? Kalau bahasa Inggris masih mending, Roh Kudus, Holy Spirit, tambahin S lagi berarti Spiritnya banyak gitu kan. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa kan? Kalau bahasa Ibrani Ruach Kodes, Ruach Kodes, Ruach Kodes. Kalau kita gabung Ruach HaKodes, Ruach Elohim yang kudus. Anggap ini. Nah, Ruach HaKodes hari ini menjadi tanda hadir. Kenapa? Karena dia menjadi jaminan. Ada panji, ya, ada tanda hadir itu menjadi jaminan untuk alam roh. Iblis tahu di situ ada orang yang memanggil Anggap ya. Kita ini berdoa kan tidak pada fisik yang kelihatan, adalah yang tidak kelihatan. Roh, betul nggak? Alam roh. Nah, di alam roh itu ada siapa? Ada roh Tuhan, ada roh hantu, ya nggak? Ada roh Tuhan juga ada roh iblis, betul? Jadi ketika kamu mau mengambil roh Tuhan datang, ada panji, roh hantu ada di situ nggak? Di mana ada terang, ada kalau kamu nyalakan apinya, maka kegelapan di alam roh itu menyingkir. Elohim tahu manusia tidak pernah puas. Sudah dikasih perlihatkan, sudah dikasih apa itu tadi? Peraturannya, masih ingin tanda hadir setiap kali. Dan hari ini menorah yang pertama kali disuruh oleh Bapak Yahweh kepada bangsa Israel itu dicuri dari bait suci, dibawa kabur kemana? Siapa yang tahu? Dari Yerusalem dibawa kabur kemana? Dicuri semua peralatan di bait suci ke Babel. Apakah dibawa pulang? Enggak tahu. Saya yakin enggak dibawa pulang. Tapi hari ini kita bisa nggak bikin? Bisa. Bisa bikin. Kenapa? Kita mengangkat iman. Karena itu ada tanda hadir. Di mana kita bisa punya alasan untuk mengangkat iman, membuat menorah adalah tanda hadir. Yesaya 11. Apa yang dikatakan di Yesaya 11? Buka. Ya, apa itu? Pertamanya akan datang. Jadi dia akan datang lewat keturunan
Isai. Siapa dia? Siapa keturunan Isai? Daud. Sekarang siapa yang dipanggil anak Daud? Saya potong kompas saja nih ya. Yang dipanggil anak Daud siapa? Yeshua. Dan Yeshua adalah kita dengan iman mengatakan dia adalah Elohim yang menjadi anak manusia. Kan dia nggak bisa lahir muncul, harus lewat sebuah generasi keturunan. Oke, Yeshua. Iya, kita dengan mudah ngomong itu karena kita sudah percaya. Betul? Tapi orang lain apa percaya? Enggak. Saya mau bilang, waktu dia tanda hadir, kok banyak nyamuk ya? Oke, tanda hadir, dia bermanifestasi. Tadi sudah dengan Panji. Apakah manusia sudah puas? Cukup puas. Sudah ada tanda hadir, manusia puas. Israel puas? Puas harusnya. Tapi Elohim punya agenda yang lain. Dia harus bermanifestasi lagi. Ya, untuk siapa? Untuk dia punya perjanjian dengan orang pilihannya. Siapa orang pilihannya? Siapa orang pilihannya? Banyak. Tapi ada janji yang luar biasa yang menyangkut orang-orang di luar sebuah bangsa. Kepada siapa dia berjanji? Abraham. Dia janji kepada seorang yang bernama Abraham, kamu akan menjadi bapak segala bangsa. Sementara anaknya lahir umur dia berapa tahun? 90. Anaknya ada 2 dari istri yang lain, tapi yang diinginkan dari istrinya yang sah. Anaknya banyak apa satu? Satu ini punya anak lagi. Berapa anaknya? 2. Dari yang 2 ini Elohim memilih. Ya, kalian catat lagi. Elohim kita itu suka memilih. So pastikan kamu adalah orang yang dia pilih. Kalau kamu tahu itu, kamu akan menjaga sikapmu. Ya, Elohim adalah orang yang pribadi yang suka memilih. Ya, kalau dia sudah pilih ternyata kamu tidak pas, maka kamu akan dibuang, dipilih lagi yang lain. Jangan sampai pilihan itu bergeser dari kita. Betul? Oke. Lalu dia memilih antara Esau dan Yakub. Dia pilih Yakub, dan ketika pada Yakub dia ngomong, aku akan jadikan kamu segala bangsa. Apa betul dia bilang gitu? Salah. Aku akan jadikan kamu sebuah bangsa, bukan segala bangsa. Nih ngantuk nih, kejebak kamu semua. Jangan iya aja. Saya kerjain iya aja. Aku akan jadikan kamu sebuah bangsa. Dari 12 anakmu kamu akan menjadi sebuah bangsa. Dan bangsa kamu, oleh karena kamu, bangsa-bangsa akan diberkati. Nanggap? Padahal dia bilang sama Abraham, kamu akan jadi bapak segala bangsa. Emang sudah ada semuanya bangsa-bangsa itu? Sudah tercipta istilah bangsa? Belum tercipta. Mulai tercipta, orang mulai berpikir tentang istilah bangsa ketika ada siapa? Yakub, cucunya. Waktu dia ngomong, aku akan jadikan kamu sebuah bangsa, dan oleh karena kamu bangsa-bangsa, berarti baru mulai ada diperhitungkan oleh Tuhan. Tangkap? Jadi bagaimana? Karena Israel, karena keberadaan mereka, bangsa ini baru bangsa-bangsa diberkati. Sementara Abraham, bapak segala bangsa. Bagaimana caranya Elohim membatalkan perkataannya bahwa Israel lah bangsa di matanya, Israel lah bangsa pilihannya, Israel lah yang ingin dia selamatkan. Keselamatan itu
kepada Israel, karena Israel yang penerima nama Bapa ya Yahweh. Bagaimana? Bagaimana dia membatalkan ucapannya di sini Abraham, di sini Yakub? Bagaimana? Apakah Elohim kita pelin-pelan? Tidak. Mari. Apakah susah buat Elohim waktu ngomong Abraham kok jadi bapak segala bangsa? Pada saat itu juga dia menyatakan bangsa-bangsa. Susah nggak? Enggak. Tapi kenapa Abraham anak cucu baru? Artinya dia pun juga punya proses. Dan proses ini tidak asal dia mainkan. Dia punya sebuah agenda. Itu sebabnya dia bilang, aku akan memanifestasikan diriku lagi untuk menggenapi janji kepada Abraham lewat mau nggak mau. Kalau bilang lewat Yakub berarti bicara generasi, bicara keturunan, bicara manusia alami. Itu sebabnya Elohim yang adalah roh, api, dan firman itu harus menjadi anak manusia lewatnya keturunan Yakub. Yakub ini, Isai itu keturunan Yakub bukan? Daud itu keturunan Yakub bukan? Dia bermanifestasi menjadi anak manusia dengan tujuan bukan sebagai tanda hadir, tetapi sebagai apa? Penggenapan janji. Lalu apa? Penebusan. Penebusan apa? Bukan dosa. Seringkali orang selalu bilang dosa, terus ya dosa gue udah diampunin. Kata siapa? Tetap aja besok mau masuk neraka kalau bikin salah. Nangkep Pak? Bukan soal penebusan dosa. Kalau kita selalu berpikir Tuhan datang jadi manusia itu menebus dosa, no wonder kalau orang Kristen dilecehkan terus. No wonder orang Kristen selalu hidup dalam kasih karunia yang manja. Gak apa-apa kita gak lakukan itu. Kan dosa kita sudah diampuni di kayu salib. Gak apa-apa kita gak lakukan Torah. Kan kita udah percaya ya Tuhan Yeshua, dosanya udah diampuni. Allah, kesian di gereja. Ini yang harus kalian ajarkan. Dia menjadi anak manusia, menebus manusia, bangsa-bangsa di luar Israel untuk bisa mendapat keselamatan. Karena keselamatan hanya diberikan kepada Israel. Apapun judulnya, orang Kristen tidak bisa bilang orang Yahudi tidak punya keselamatan. Lalu kalau dia tidak buang itu batu, emang bangsa-bangsa bisa tahu siapa Yeshua? Nah, keselamatan di dalam Yahweh itu ada di bangsa Israel. Jadi jangan menghakimi orang Yahudi nggak punya keselamatan. Cuci otak gitu, ya. Orang Yahudi punya keselamatan di dalam nama Yahweh. Kita punya keselamatan di dalam nama Yeshua. Kita punya jaminan kalau dia sudah keselamatannya langsung. Kamu bisa panggil Yahweh karena jaminannya siapa? Yeshua. Jadi untuk bangsa-bangsa itu bisa mendapat keselamatan, dia harus tebus. Dan semua yang percaya dengan tebusan itu, dia milik kepunyaannya Abraham. Karena Abraham dikatakan akan menjadi bapa segala bangsa. Jadi ya Abraham menyembah siapa? Yahweh. Jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh, yang menerima mengakui tebusan itu di dalam nama Yeshua, dia berhak bilang keturunan Abraham. Sampai sini dimengerti? Jadi jangan punya berpikir orang Yahudi tidak ada keselamatan. Bukan urusanmu itu. Tapi kalau kamu tahu firman, maka kamu akan mengerti keselamatan di dalam Yahweh ada pada mereka.